Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sesuai dengan jadwal kampus, kita tetap mulai jam 7. Di mana bahan sudah saya kirim di WAG dan di portal Moodle juga sudah. Ya, absen untuk hari ini juga sudah bisa open. Oke, saya mulai share screen dengan topik hari ini. Ya, topiknya jangan chapternya yang Anda perhatikan. Pertemuan kita pertemuan 12, lalu topiknya virtual office atau kantor maya, ya. Nah, ini pembicaraan kita tentang dunia maya zaman sekarang. Jadi kita sudah melakukan situasi ini sebenarnya di saat COVID ini. Ya, jadi kita mulai aja apa yang harus kita bicarakan di sini. Nah, di zaman dulu, nah ini dulu ya, awal sejarahnya ini, bahwa perusahaan sudah melakukan penggunaan otosimasi itu dengan menggunakan NC, DNC, Chat and Charm, Robotics. Nah, itu sudah dimulai secara otomatis, ya. Nah, di mana ini banyak dipakai di dunia industri dan arsitektur untuk pekerjaan-pekerjaan yang seperti ini di dalam suatu pabrik atau industri tadi. Nah, tentunya di dalam hal seperti ini dunia ini zaman sekarang tidak asing lagi, ya. Nah, kalau Anda nantinya berhadapan dengan ini jangan canggung. Contoh, kalau kita mau store uang harus berhadapan dengan orang dulunya, tapi sekarang tidak lagi, sudah melalui suatu mesin. Jadi pekerjaan lebih cepat, ya. Dan juga untuk narik uang juga seperti itu. Ini contoh-contoh pekerjaan yang sudah Anda lakukan. Dan juga di lain hal untuk membuat suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh robot juga sudah ada. Cuman saya menceritakan robot itu juga agak sulit karena di dekat kita banyak yang tidak bisa kita lihat. Ya, cuman yang bisa kita lihat dengan robot itu seperti ini. Di permainan anak-anak, time zone dulunya atau apa ada yang di mall-mall itu. Ya, seperti itu kira-kira. Ini ya, contoh cerita di awal sejarahnya. Lalu Office Automation itu dimulai dengan sebuah perusahaan IBM di tahun 60-an. Nah, jadi pekerjaan menggunakan Office Automation itu dengan menggunakan word processing atau sebagai pengolahan kata, dulunya namanya WordStar. Ya, tapi sekarang sudah menggunakan Microsoft Office kalau yang seperti ini. Nah, atau yang sebangsa dengan ini. Ya. Nah, lalu juga ada yang dikenal dengan penggunaan magnetic atau electric typewriter. Nah, pekerjaan yang seperti ini dulu ya, di tahun 60-an. Kalau sekarang tahun 2021, ini sudah menggunakan serba automatic ya, atau automation. Nah, ini sejarah awalnya. Nah, kemudian sistem OA ini adalah suatu karakteristik sebagai komunikasi. Jadi zaman sekarang komunikasi, contoh Anda menggunakan Android itu semua sudah ada di sana. Ya, mau transaksi bank, mau belanja, mau cari hotel, tiket pesawat, semuanya sudah otosimasi. Ya, nah itu contoh di saat sekarang. Nah, kemudian kalau kita lihat sistem otosimasi ini sudah semacam pekerjaan formal dan informal dalam sistem elektronik. Ya, sudah banyak sekarang yang seperti itu ya, buat KTP, konon kabarnya buat SIM juga sudah akan seperti itu, ya, melalui secara elektronik akan terjadi semuanya. Bahkan kalau boleh cerita COVID ini semuanya akan dielektronikan, termasuk nanti Anda harus punya sertifikat chip yang sudah direncanakan seperti itu. Nah, kemudian ada juga OA ini sebagai komunikasi informasi. Jadi seperti kerja kantor, kita bermain dengan e-office antar suatu instansi, kirim email lewat kirim apa saja itu sudah melalui e-office istilahnya. Kemudian juga siapa yang terlibat di dalam suatu OA ini, yaitu orang-orang yang berada di dalam dan di luar suatu organisasi yang efektif.
Nah, lalu siapa saja yang menggunakan OA ini? Yang menggunakan OA tentunya ada manajer, profesional, sekretaris, dan pegawai yang pegawai-pegawai yang ada dalam suatu perusahaan. Nah, kesemuanya ini bahwa manajer dan profesional ini dikenal sebagai kolektif ilmu pengetahuan dan sebagai pekerja di dalam suatu ilmu pengetahuan, knowledge worker. Nah, lalu baru masuk ke virtual office. Tadi apa bedanya antara office automation dan virtual office? Nah, kita lihat. Nah, kalau virtual office yaitu pekerjaan kantor yang bisa dilakukan secara virtual. Nah, tepatnya di berbagai area geografi. Nah, ini yang terjadi saat COVID sekarang. Ada pekerjaan yang bisa dikerjakan di rumah atau di lain tempat, ya itu yang dikenal dengan WFH, work from home, ya, atau di lokasi lain. Nah, ini yang terjadi di saat sekarang. Itu yang virtual office, ya. Kemudian juga dihubungkan dengan media electronic communication. Nah, tentunya melalui ada yang komputer, ada yang HP, yang dihubungkan dengan sarana ISP, yaitu menggunakan saluran provider yang menyediakan internetnya. Nah, kemudian kemungkinan-kemungkinan yang dilakukan dengan virtual office, yaitu bagaimana mengurangi biaya yang lebih ringan terhadap microprocessor. Dan juga kemungkinan bisa melakukan teleprocessing serta telecommuting. Nah, jadi dalam hal ini bisa melakukan pengolahan data secara banyak dan berjauhan, dan juga pembicaraan secara bersama. Contoh dengan kita belajar seperti ini, kita bisa komunikasinya direct and indirect, ya, atau bisa dalam waktu bersamaan. Itu dia yang terjadi. Nah, kemudian apa keuntungan dari virtual office? Nah, tentu ada untung dan ruginya. Untungnya tentu bisa mengurangi biaya ya. Nah, tentu lebih irit. Nah, zaman sekarang kalau dibilang irit tentu larinya ke pulsa kalau mahasiswa. Tapi kalau kantor ya, seperti kantor mengurangi biaya AC, biaya listrik, biaya peralatan, penyusutan dan segala macamnya. Oke, itu yang terjadi. Nah, kemudian juga bisa mengurangi biaya peralatan, equipment. Nah, kalau di kampus kursi tidak rusak. Kalau ada mahasiswa akan banyak yang patah, benar yang di ini kan. Nah, kemudian juga keuntungan lain itu semacam jaringan komunikasi formal. Jadi, istilahnya bukan hanya Zoom, tetapi WA atau yang sebangsa dengan itu sudah menggunakan sebagai sarana komunikasi formal. Kemudian juga mengurangi work stoppages, mengurangi banyak pekerjaan yang bermain atau pekerjaan yang itu istilahnya banyak baca dito. Karena kita ada sibuk dengan media aja. Nah, sekarang Anda kada yang terlambat, terlengah di dalam suatu informasi sudah tertinggal. Ya, itu contohnya dalam belajar aja, kalau ada yang terlambat Anda menerima informasi dari saya, ini sudah tertinggal. Nah, kemudian bisa juga memberikan kontribusi sosial. Nah, dalam hal ini tentu pekerjaan yang seperti ini bisa dilakukan dari rumah dan juga bekerja di dalam banyak cara. Nah, ini yang terjadi di zaman sekarang, itu virtual office. Nah, namanya daring dan luring. Ya, kalau daring secara online atau virtual, kalau secara luring itu offline istilahnya. Oke, ini kerugiannya. Nah, kerugiannya ini kita melihat orang sekarang sibuk dengan HP dan komputer saja. Tidak mau tahu apa yang terjadi. Banyak medsos yang beredar seperti itu. Jadi tidak merasa apa semuanya sudah, rasa kepemilikan sudah kurang, kemudian takut kehilangan pekerjaan. Di zaman sekarang pekerjaan yang banyak dibutuhkan orang bisa berkurang. Kemudian moral juga sudah mulai berkurang karena orang sibuk dengan alat masing-masing, tidak memperhatikan apa yang terjadi dan situasi dan kondisi. Kemudian tendensi kekeluargaan juga sudah mulai kurang di sana karena sibuk di dalam hal-hal yang bersifat IT saja. Nah, bisa Anda bercerita seperti itu di zaman sekarang, mungkin kenyataannya bisa Anda jawab. Oke, itu untung dan ruginya. Nah, kemudian yang direkomendasikan untuk virtual office itu bagaimana strateginya? Nah, tentu ini yang paling vital.
sumber daya komputer. Nah, apakah komputer PC, laptop, apa istilahnya lagi, superkomputer, ya, mainframe yang akan berperan sebagai host dan co-host nantinya. Nah, ini sumber daya komputer ini. Ya, itu yang paling utama. Kemudian yang kedua, menentukan akses sumber daya informasi. Jadi kalau kita menggunakan komputer, ada komputer server, ya bukan hanya si Google saja yang server, kalau di kampus kan juga ada server. Jadi untuk sebagai host, tentu kita harus mempunyai servernya. Kemudian juga menentukan supply non komputer. Jadi bisa mengurangi juga meningkatkan kepada sini dan seterusnya juga bisa mengurangi pemanggilan telepon. Nah, ini telepon dulunya telepon yang seperti pakai kabel, tapi sekarang hanya dengan WA atau telepon seluler juga bisa dilakukan. Ya, dengan pembiayaan yang murah juga menggunakan WA yang free itu. Nah, kemudian bisa juga strategi itu dilakukan dengan mengadakan video conference, ya. Nah, sebenarnya video conference itu sama dengan ini sekarang namanya via Zoom ini, ya. Tapi namanya di sini conference, ya, atau meeting Zoom, ya itu. Kemudian membuat pertemuan reguler. Nah, pertemuan reguler itu juga sama dengan yang terjadi sekarang. Kita kuliah reguler setiap hari Minggu, setiap Jumat. Nah, itu dibuat dalam schedule reguler. Kemudian mengikuti pekerjaan yang berulang-ulang. Nah, jadi apa yang dilakukan ini yang terjadi dengan virtual office. Jadi kalau kita melakukan virtual office, pastikan strategi yang ini semuanya bisa kita lakukan. Oke, itu sebuah strategi yang direkomendasikan untuk penggunaan virtual office. Nah, sebenarnya zaman sekarang ini sudah terjadi ya, sudah kita laksanakan. Nah, kemudian organisasi virtual office itu tergambar dalam sebuah organisasi, jadi tidak perlu menunjukkan suatu lokasi fisik zaman sekarang, di rumah saja bisa jadi kantor, atau HP itu bisa jadi kantor, atau laptop juga bisa menjadi kantor. Nah, lalu apa yang harus Anda pahami lagi, ada 3 e-ekonomi. E-ekonomi itu apa? Ada menunjukkan terhadap sebuah organisasi itu penyajian informasi, ide, dan intelligence. Nah, jadi ide-ide dan kecerdasan itu bisa diterapkan dalam virtual office. Oke, lanjut. Nah, model OA, bukan model virtual office ya, tapi model OA. Nah, tentunya ada data, ya, tentunya ada data dan kalau tidak ada data tidak bisa kita jadikan informasi dan tidak bisa kita komunikasikan. Lalu harus ada komputer dan non komputer aplikasi. Jadi seperti Anda menggunakan Zoom ini akan aplikasi nih, ya. Nah, kemudian ya, di sini juga bisa melihat pemecahan masalah baik secara internal maupun secara eksternal. Nah, model ini kita lihat dalam bentuk gambar. Nah, seperti ini kira-kira bagannya. Nah, di mana Anda berada sekarang ini kalau seperti ini. Jadi kita harus selalu ada input fisikal sumber daya ditransformasi dan menjadi informasi, lalu masuk ke dalam sebuah database. Dalam database itu menuju di dalam adanya sebuah komputer aplikasi. Nah, di sini diberikanlah pemecahan masalah dan pemecahan masalah lain, dan juga ada pemecahan masalah itu dengan aplikasi non komputer, itu manual maksudnya. Nah, semuanya ini berada dalam suatu perusahaan. Nah, ini yang dikatakan dengan model OA, Office Automation System. Ya, nah itu dia yang dilakukan dengan OA tadi. Nah, kemudian Office Automation tadi aplikasinya apa saja. Nah, ini juga kebanyakan sudah kita lakukan. Contoh word processing. Nah, word processing tentu pengolahan kata. Saya yakin Anda sudah bisa mengetik dengan, kalau saya dulu WordStar, kalau sekarang tentu Microsoft Word, ya, tidak termasuk Microsoft Excel, Excel lain lagi. Ini pengolahan kata saja. Nah, mungkin WordPress banyak lagi yang lainnya, contoh Notepad, ya, Wordpad, itu bisa aja Anda gunakan sebagai pengolahan kata dan termasuk yang lainnya nanti. Nah, kemudian yang kedua, email atau voicemail. Nah, ini juga sudah Anda lakukan, di mana posisinya lewat WA dan lewat apa saja yang sudah Anda lakukan.
Nah, komputer calendaring, nah ini jarang dilaksanakan, ya, tetapi ini juga bisa dilaksanakan saat sekarang ini. Audio conference ini juga sudah sering berlangsung, seperti kejadian ini juga sekarang bisa mendengar saja. Kemudian videonya juga bisa dilakukan lewat, ini kebanyakan lewat YouTube ya. Nah, itu juga bisa dilakukan. Kemudian komputer conference, nah, di kolaborasi komputer conference, bagaimana nanti lihat formatnya ada di bawah. Berikut fact, nah ini dia fact yang sudah ketinggalan. Kalau dulu orang fact ini sangat butuh sekali ya, tapi sekarang ya sudah ketinggalan. Tapi ada fact ini namanya effect, tapi tidak begitu familiar juga. Nah, video teks seperti Anda melihat video yang ada teksnya. Kemudian imaging, ya sistem di gambar ini sudah banyak juga berjalan zaman sekarang. Ya, mungkin bisa Anda lihat di Facebook, Instagram, dan lain-lainnya. Kemudian desktop publishing, ya ini juga bisa Anda lihat. Sekarang periklanan banyak dilakukan selain dari web based, tetapi juga bisa lewat ya, medsos-medsos yang ada itu. Nah, ini cerita word processing. Nah, bagaimana word processing itu kita lihat dalam bentuk bagan seperti ini biar Anda mudah. Jadi ini media storage, ini percetakan, ini ada CPU, ini ada komputer. Nah, ini sebuah komputer PC, ya. Nah, bagaimana nantinya komputer itu yang terhubung dengan jaringan. Nah, berarti Anda kirim lewat PC ke PC atau lewat gimana caranya? Lewat email juga bisa, atau yang paling cepat lagi sekarang juga lewat WA, ya. Itu bisa langsung dibuka dan bisa langsung dicetak juga. Oke, ini bentuk bagan yang menggunakan word processing. Aplikasinya tentu sudah Anda pahami. Berikut email. Nah, email juga sudah tidak asing seperti Anda ngirim tugas ke saya. Nah, tentunya Anda juga harus paham, email ini kalau lama dibuka, ya terlambat informasi. Nah, itu yang perlu Anda ingat. Dan juga melihat email harus hati-hati, kadang-kadang perginya ke spam, ya, atau ke tong sampahnya. Nah, jadi ini ada kelemahannya juga di dalam email ini ya, itu Anda harus paham juga. Nah, ini bentuknya, user 1, user 2, dan melalui nanti sebuah CPU juga, atau komputer server. Nah, seperti itu bentuk bagannya dengan sistem ya. Kemudian voicemail. Nah, ini ceritanya saya potong aja lewat gambar. Nah, ini voicemail dulu lewat apa? Eh, ini apa namanya? Telepon. Jadi, kalau orang yang nggak ada di suatu kantor direkam saja. Nah, termasuk sekarang kalau nggak salah di HP juga bisa seperti itu, voicemail. Jadi kalau nggak ada orangnya langsung aja. Nanti pas ada orangnya dia buka gitu. Nah, ini bentuk dengan voicemail system. Berikut yang calendaring elektronik seperti ini. Dia lewat komputer semuanya, ya, menyajikan kejadian-kejadian yang sudah disetting lewat sebuah komputer. Nah, ini tentunya komputernya terhubung dengan LAN, WAN, MAN, bahkan juga ada internet, ya. Kemudian audio conference. Nah, kita lihat audio conference. Nah, seperti ini. Ini ya, ini mungkin jarang Anda temui, tetapi konsepnya hampir sama dengan Zoom meeting seperti sekarang. Ya, kalau saya pakai headset, nah, tanpa headset juga bisa. Nah, ini bagusnya pakai headset, suara tetangga kita enggak masuk. Nah, itu aja. Tapi kalau langsung dengan komputer, suara tetangga kita masuk jadinya. Ya, tapi kalau ada dua laptop yang bertanding atau bersanding di rumah, nanti suaranya akan noise. Nah, ini yang harus dipahami juga. Nah, lalu yang video conference, ada yang satu arah, ada yang dua arah. Nah, jadi satu arah hanya mendengar saja. Kalau yang dua arah bisa timbal balik. Ini dalam bentuk video ya. Nah, tapi sekarang tidak ada lagi. Kalau yang banyak di YouTube itu yang arah mana? Satu arah ya. Nah, kalau mau ya seperti yang terjadi dengan Zoom itu bisa dua arah. Oke, desktop publishing gimana? Kita lihat di sini ada yang teleconference. Nah, seperti Zoom ini, teleconference dia menggunakan audio dan video, serta juga menggunakan komputer conference yang bisa di-set set screen. Lalu fax bagannya seperti ini, dokumen, faksimil, analog digital dirubah lagi menjadi dokumen. Nah, seperti itu yang fax.
Ya, tentu zaman sekarang orang tidak mau yang seperti itu lagi, sudah ketinggalan ya. Kemudian video, nah video masih saja seperti Anda mungkin sudah online, ya, maka diperlukanlah hal-hal yang seperti itu. Ya, atau Anda rekam dulu seperti pembelajaran sekarang, saya rekam nanti saya kirim dalam bentuk link YouTube, atau bisa dibuat rekamannya ke dalam sebuah CD atau DVD. Nah, ini dalam bentuk gambar, nah bisa gambar Anda lakukan atau dalam bentuk barcode atau scan atau apa saja yang bisa dilakukan zaman sekarang untuk sebuah gambar itu. Nah, ini bentuk sebuah dokumen sistem yang dilakukan seperti ini. Oke. Nah, itu bentuk dari desktop publishing seperti ini juga. Ya, melalui terus menggunakan bentuk media komputer. Nah, lalu pandangan dari ini tadi, tentunya kita bisa memecahkan masalah terhadap pekerjaan yang mendukung komunikasi dan menentukan peluang-peluang yang komunikasi yang lebih baik. Itu pandangan yang pertama. Lalu kesimpulan. Nah, kesimpulannya tentu Anda harus paham bahwa zaman sekarang Office Automation merupakan suatu hal yang sangat berfungsi baik secara staff atau clerical employee tadi di dalam dunia pekerjaan dalam situasi COVID ini. Kemudian membutuhkan komunikasi untuk manajer dan knowledge workers di dalam suatu organisasi. Nah, virtual office merupakan semacam ini konsep emergensi. Ya, kemudian ide dari Office OA itu meningkatkan produktivitas. Nah, jadi mana yang mau diterapkan zaman sekarang tentunya pilihlah yang media yang menurut Anda butuhkan dan sangat bermanfaat. Kalau enggak ya akan tertinggal di zaman sekarang. Oke, itu kira-kira presentasi saya. Ada pertanyaan tentang cerita saya sekilas virtual office dan office automation, dan di mana dalam hal ini ya tergambarlah situasi dunia maya saat sekarang ini, baik secara pekerjaan kantor, pembelajaran di rumah, atau transaksi belanja, atau yang lain-lainnya. Ya, nah itu kira-kira cerita saya tentang topik ini. Coba buka kamera semuanya yang hadir 15. Cukup jelas cerita saya, aplikasinya tadi. Aplikasinya sebenarnya sudah kita lakukan semua, apa yang belum lagi itu. Cuman ada yang ketinggalan, sudah basi istilahnya ya. Sudah basi itu fake mungkin. Apalagi tadi yang sudah merasa tidak asing lagi nih. Nah, kalau yang lainnya mungkin masih butuh ya. Nah, tinggal Anda menerapkannya di dalam dunia zaman sekarang. Oke, lalu nanti jika Anda merangkum sesuatu data, bisa Anda buat dengan Google Form. Di antara Anda ini sudah bisa Google Form semuanya? Paham Google Form? Halo, paham Google Form enggak? Mbak. Nah, berarti nanti Anda ngedaring kuesioner juga seperti itu bisa. Seperti saya buat absen kan sering lewat Bitly misalnya. Nah, itu bisa kita olah datanya dan segala macamnya. Oke, email juga tolong Anda pahami. Jangan hanya sekedar ini saja, tapi email itu harus dibuka setiap saat juga ya. Kalau enggak, informasinya akan baku. Nah, apa bedanya WA dengan email? Nah, kalau email bisa terjamin kerahasiaan kita. Kalau di WA, kalau Anda kasih password, ya orang bisa baca. Nah, itu aja. Ya. Jadi perlu Anda ingat, semuanya ada untung dan ruginya, dan mana yang terbaik dan tergantung kebutuhan jawaban saya. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kita cukup sampai di sini untuk teori. Jam 8 kita sambung dengan praktikum, sehingga praktikum besok Anda laksanakan paginya. Oke ya, stop dan istirahat, dan linknya masih yang ini. Saya ending ya.